dari nubuat Zakaria. Datanglah sabda Tuhan semesta alam bunyinya. Beginilah sabda Tuhan semesta alam. Aku berusaha untuk Sion dengan kegiatan besar dan dengan kehangatan amarah yang amat besar. Beginilah sabda Tuhan semesta alam. Aku akan kembali ke Sion dan akan tinggal di tengah-tengah Yerusalem. Yerusalem akan disebut kota setia, dan gunung Tuhan semesta alam akan disebut gunung kudus. Beginilah sabda Tuhan semesta alam. Akan ada lagi kakek-kakek dan nenek-nenek yang duduk di jalan-jalan Yerusalem, masing-masing memegang tongkat karena lanjut usianya. Dan jalan-jalan kota itu akan penuh dengan anak-anak laki-laki dan perempuan yang bermain-main di situ. Beginilah sabda Tuhan semesta alam. Kalau pada waktu itu sisa-sisa bangsa ini menganggap hal itu ajaib, apakah aku akan menganggapnya ajaib? Demikianlah sabda Tuhan semesta alam. Beginilah sabda Tuhan semesta alam. Sesungguhnya aku akan menyelamatkan umatku dari timur sampai ke barat, dan aku akan membawanya mereka pulang, supaya mereka tinggal di tengah-tengah Yerusalem. Maka mereka akan menjadi umatku, dan aku menjadi Allah mereka dalam kesetiaan dan kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, Tuhan sudah membangun Sion dan menampakkan diri dalam kemuliaannya. Tuhan sudah membangun Sion dan menampakkan diri dalam kemuliaannya. Maka bangsa-bangsa menjadi takut akan nama Tuhan, dan semua raja bumi menyegani kemuliaannya. Bila engkau sudah membangun Sion dan menampakkan diri dalam kemuliaanmu, bila engkau mendengarkan doa orang-orang papa dan tidak memandang hina doa mereka. Tuhan sudah membangun Sion dan menampakkan diri dalam kemuliaannya. Biarlah hal ini dituliskan bagi angkatan yang kemudian, dan bangsa yang diciptakan nanti akan memuji-muji Tuhan. Sebab ia telah memandang dari tempatnya yang kudus, Tuhan memandang dari surga ke bumi, untuk mendengarkan keluhan orang tahanan dan membebaskan orang-orang yang ditentukan harus mati. Tuhan sudah membangun Sion dan menampakkan diri dalam kemuliaannya. Anak hamba-hambamu akan diam dengan tentram, dan anak cucu mereka akan tetap ada di hadapanmu, supaya nama Tuhan diceritakan di Sion, dan dia dipuji-dipuji di Sion. Apabila para bangsa berkumpul bersama-sama dan kerajaan-kerajaan berhimpun untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan sudah membangun Sion dan menampakkan diri dalam kemuliaannya. Baik pengantar Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Sebagai tebusan bagi semua orang. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, timbullah pertengkaran di antara para murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Tapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Karena itu ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Barang siapa menerima anak ini demi namaku,
ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, menerima dia yang mengutus aku. Sebab yang terkecil di antara kalian, dialah yang terbesar. Pada kesempatan lain Yohanes berkata, Guru, kami melihat seorang mengusir setan demi namamu, dan kami telah mencegahnya, karena ia bukan pengikut kita. Tapi Yesus menjawab, jangan kalian cegah, sebab barang siapa tidak melawan kalian, dia memihak kalian. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ambisi akan kekuasaan atau kedudukan kadang mematikan hati nurani orang yang ambisius itu. Yang diproduksi oleh seorang ambisius adalah iri hati, menyebarkan hoaks, fitnah, dan kecemburuan. Dampak lanjutnya adalah si ambisius akan menyikut dan bahkan mematikan orang-orang yang menghalanginya. Dan inilah yang kita renungkan lewat bacaan Injil yang kita dengarkan tadi. Santo Vincentius atas cara yang lain justru menampilkan yang sebaliknya. Ketika orang-orang berlomba-lomba untuk mencari kekuasaan dan kedudukan, bahkan juga di dalam gereja, maka Santo Vincentius, Rasul cinta kasih dan kaum miskin, penghibur orang sakit, berbuat sebaliknya yang mengikuti ajaran Yesus, yakni ia menunjukkan kebesaran jiwanya lewat memperjuangkan nasib orang miskin dan melayani para imam. Santo Vincentius memberikan contoh teladan bagi kita bagaimana seorang mencari kedudukan bukan di dunia tetapi di surga. Karena itu dia mengatakan dengan begitu indah, tidak cukup bagiku untuk mengasihi Tuhan jika aku tidak mengasihi sesamaku. Aku ini milik Tuhan dan milik kaum miskin. Karena itu jika Anda gagal untuk mencintai sesama, maka jangan pernah membicarakan tentang imanmu di hadapan orang lain. Santo Vincentius menambahkan, cintailah Tuhan dengan kedua tanganmu sampai kecapaian, dan dengan butir-butir peluh yang mengucur dari wajahmu. Cinta kepada Tuhan harus terekspresi lewat pelayanan kepada orang miskin dan sesama kita. Semoga demikian. Amin.